Pencegahan corona dengan social distancing. Angka penyebaran virus corona di Indonesia semakin tinggi. Berbagai upaya pencegahan penyebaran telah dihimbau oleh pemerintah, mulai dari sering mencuci tangan dengan benar hingga menggunakan masker bagi yang sakit. Saat ini, pemerintah Indonesia telah menghimbau masyarakat untuk melakukan social distancing. Apa itu social distancing? Social distancing adalah sebuah cara yang direkomendasikan oleh ahli kesehatan masyarakat untuk memperlambat penyebaran penyakit yang ditularkan dari orang ke orang. Kemudian, hal apa saja yang bisa kita lakukan pada saat melakukan social distancing adalah: satu, hindari transportasi umum. Dua, bekerja, belajar, dan beribadahlah di rumah. Hindari pertemuan dengan orang banyak. Kemudian, pakailah masker jika Anda dalam keadaan sakit. Kemudian, apa saja sih yang bisa kalian lakukan di rumah? Satu, mungkin bisa memasak, kemudian belajar online, kemudian bermain games, atau bahkan bersih-bersih rumah. Dan mungkin bisa juga berjemur untuk meningkatkan imun tubuh. Yuk, cegah penyebaran virus corona dengan tetap di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pagi ini materi kita adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Apa itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral, di mana tujuannya adalah untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna menyempurnakan diri ke arah hidup yang lebih baik. Ada beberapa fungsi pendidikan karakter. Di antaranya adalah: satu, untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik. Yang kedua, untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur. Yang ketiga, untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam hubungan internasional. Bagaimana bentuk dari nilai-nilai karakter itu? Di antaranya pertama itu adalah: satu, kejujuran. Kedua itu adalah disiplin. Yang ketiga adalah kerja keras, kreatif, kemandirian, sikap demokratis, sikap ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, sikap bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sosial, dan mempunyai rasa tanggung jawab. Itu adalah sedikit dari bentuk-bentuk dari nilai karakter. Jadi apa tadi? Nilai pendidikan karakter itu tadi adalah, jadi dari nilai-nilai tersebut kita dapat menghubungkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Karena tujuannya itu adalah untuk membentuk, melatih kemampuan individu tersebut secara terus-menerus untuk menyempurnakan ke arah yang lebih baik. Oke, itu tadi adalah bentuk-bentuk karakter. Jadi ulangi, bentuk karakter yang biasa kita nilai-nilai terdapat nilai karakter yang dalam kehidupan sehari-hari itu diantaranya adalah apa tadi? Satu, kejujuran. Dua adalah sikap toleransi. Ketiga itu adalah disiplin. Keempat itu adalah kerja keras, kreatif, kemandirian, sikap demokratis, sikap rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, sikap bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sosial, rasa tanggung jawab, dan yang paling penting itu adalah sikap religius. Oke, kita kalau melihat keadaan kita sekarang yang sedang digemparkan oleh dengan kondisi wabah corona atau yang sering disebut dengan istilah COVID-19 atau COVID-19. Wabah virus ini bukan hanya berdampak dari segi bidang kesehatan, ekonomi, juga berdampak pada pendidikan atau proses pendidikan, yaitu
Dampaknya diantaranya itu adalah kurang lebih dari menurut UNESCO atau dunia itu menyelidiki sekitar ada 290 juta pelajar di seluruh dunia terganggu proses pendidikannya. Akibatnya apa? Akibat dari ditutupnya sekolah. Nah, salah satu kebijakan pendidikan di masa pandemi ini yaitu adanya inovasi pendidikan yang mengubah proses pembelajaran tatap muka dengan metode learning from home atau belajar dari rumah yang menggunakan beberapa teknologi informasi yang ada seperti apa? WhatsApp, Google Form atau Google Class, Google Meet dan sebagainya. Atau mungkin ada juga yang via Zoom. Namun, keberadaan learning from home atau belajar dari rumah merupakan hal yang baru bagi tidak hanya bagi guru, siswa, bahkan juga orang tua. Sebelum adanya wabah corona ini, hal yang jamak terjadi adalah siswa mengadopsi contoh itu baik dari guru melalui sikap, melalui tutur kata seseorang, guru karena kegiatan mengajar dilakukan di sekolah. Nah, dan dilakukan itu secara rutin di sekolah maupun oleh guru maupun siswa yang lebih menyebabkan waktunya lebih banyak di lingkungan sekolah, sehingga kegiatan ini secara tidak langsung menanamkan pendidikan karakter pada siswa. Tapi kalau kita lihat dari kondisi sekarang, bagaimana dengan penanaman karakter di masa pandemi itu sendiri? Di antaranya itu adalah pendidikan karakter merupakan hal yang sangat urgent. Kenapa sangat urgent? Karena tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan itu sendiri. Yang hal ini tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Sisdik, Nas nomor 20 tahun 2003 yang dijelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Maka dari itu penanaman karakter dalam learning from home atau belajar dari rumah harus tetap dilakukan, salah satunya yaitu dengan materi penguatan pendidikan karakter yang kemudian disebut dengan PPK. Apa itu tadi PPK? Yaitu penguatan pendidikan karakter yang disebut mungkin sekarang lebih terkenal dengan PPK. Oke, menurut pasal 1 peraturan pemerintah Perpres nomor 87 tahun 2017, PPK atau tadi pendidikan karakter adalah merupakan gerakan yang mengupayakan untuk memperkuat pendidikan karakter peserta didik di bawah tanggung jawab satuan pendidikan melalui harmonisasi oleh hati, oleh rasa, oleh pikir, oleh raga yang di dalamnya terdapat kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Maka dari itu upaya trisentral pendidikan harus berjalan secara kontinu dalam penanaman karakter di masa pandemi ini. Masa pandemi ini sebenarnya jika dilihat secara tidak langsung dapat memberikan nilai-nilai karakter bagi peserta didik. Apa itu? Pertama, kemandirian yang merujuk pada sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang lain dalam menjalankan kewajiban. Artinya, di masa pandemi ini siswa secara tidak langsung dituntut untuk melaksanakan kewajiban dalam proses belajar di rumah secara mandiri tanpa bergantung kepada teman, tetapi masih memiliki arahan dari guru maupun orang tua. Yang kedua, disiplin. Disiplin yang merujuk pada patuh terhadap tata tertib dan aturan yang ditetapkan. Artinya apa? Siswa di masa pandemi ini secara tidak langsung dituntut untuk disiplin dalam melakukan pembelajaran dari rumah, meskipun tidak ada pemantauan langsung dari guru maupun pihak sekolah. Yang ketiga,
Kreativitas, di mana belajar dari rumah itu memberikan upaya dalam proses pendidikan yang menuntut siswa untuk kreatif, meskipun pembelajarannya tidak berjalan secara tatap muka, secara langsung dan menggunakan teknologi dan informasi yang ada. Oke, terkait dengan pendidikan karakter di masa pandemi ini, setidaknya ada beberapa upaya yang harus kita lakukan. Pertama, mungkin ada beberapa kita sebagai guru harus melakukan beberapa inovasi. Artinya, kita menanamkan pendidikan karakter di masa pandemi ini bisa dengan cara menerapkan pembelajaran dengan daring atau dalam jaringan dengan model pembelajaran yang diinovasikan seperti game education, pembuatan video, dan lainnya. Selain itu, inovasi juga bisa dilakukan dengan membuat misalnya form karakter anak yang diisi oleh orang tua sebagai bagaimana perilaku anak di rumah. Jadi sebagai kontrol juga kita guru dan orang tua saling bekerja sama. Yang kedua, peran orang tua juga sangat penting. Jadi salah satu upayanya itu adalah orang tua, karena keberhasilan pendidikan karakter di masa pandemi ini ditunjang oleh kerjasama trisentral pendidikan, yaitu sekolah, orang tua, dan masyarakat. Saat ini orang tua memegang peran penting karena aktivitas siswa lebih banyak dilakukan di rumah dengan orang tua. Jika sebuah perumpamaan mengatakan bahwa para siswa di sekolah seharusnya tidak hanya mendapatkan pembelajaran secara materi terkait pendidikan, namun juga aplikasinya. Maka saat ini orang tua menjadi tempat aplikasi terbaik dan rumah menjadi sekolah bagi siswa. Hal ini menjadi benar bahwa di dalam Islam, orang tua merupakan madrasah pertama bagi anaknya, dan rumah adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Maka di masa pandemi ini orang tua harus bisa bekerja sama dengan guru bagaimana pendidikan karakter yang ditumbuhkan kepada siswa selaku siswa di sekolah. Yang ketiga, pembiasaan. Karena apa? Pembiasaan pendidikan itu merupakan bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik diperuntukkan bagi generasi selanjutnya dengan membentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah yang lebih baik. Artinya pembiasaan di sini sangat penting. Habits mungkin lebih terkenal dengan. Oleh karena itu, penanaman pendidikan karakter di masa pandemi ini, orang tua dan guru harus bekerja sama dalam pembentukan pendidikan karakter anak dengan melakukan pembiasaan baik secara daring maupun tidak terkait penanaman nilai karakter di masa pandemi seperti apa? Misalnya kemandirian, disiplin, gotong royong, kepekaan terhadap lingkungan terkait dengan COVID-19 atau COVID-19 dan lain sebagainya. Mengingat pentingnya penanaman karakter bagi anak walaupun dalam kondisi pandemi saat ini, berbagai upaya harus dilakukan. Akan tetapi dengan satu kunci, yaitu kerjasama yang baik antara trisentral pendidikan, yaitu orang tua, sekolah, dan masyarakat. Karena pendidikan karakter tidak bisa berdiri sendiri, melainkan suatu kesatuan yang harus dikelola dengan baik. Mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Semoga apa yang disampaikan bisa berguna buat anak-anakku semua. Tetap semangat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kesehatan. Semoga kita juga dapat bisa bertatap muka kembali di sekolah. Salam kenal dari Ibu. Selalu semangat, tetap semangat, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Demikian materi dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.